Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Saya senang Salam, bertemu. ya. Saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset saya, Pak. Kemudian mendengar aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi nanti? Ya, saya berharap Pak, Bapak dapat memperhatikan cara saya nih mendengarkan aktif, terutama ya mendengarkan aktif ketika saya nanti coaching gitu lah. Kemudian bagaimana ketika saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Baik Pak, saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dengan nanti muncul pertanyaan berbobot akan sangat berguna nanti ketika saya melakukan proses coaching Pak dengan coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik nanti membimbing murid khususnya di dalam proses pembelajaran Pak. Baik, saya paham. Apa harapan dari observasi kita nanti, Pak? Saya berharap ketika nanti observasi dilaksanakan oleh Bapak ini memberikan umpan balik gitu ya, membangun bagi saya gitu Pak ya, sehingga untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak pada coach saya nanti. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya Pak. Baik, Terima kasih. Mengapa Bapak? Selamat pagi Pak. Ya, selamat Baik. pagi Pak Ahmad. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching nih menggunakan model Tirta. Ya, Pak. Gitu ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan Pak Dede ya dari sesi coaching kita hari ini. Nih, menurut Pak Dede sendiri apa yang ingin Pak Dede capai nih dari sesi coaching hari ini nih? Ya, terima kasih Pak Ahmad kesempatannya mengenai model Tirta ini. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif Pak Ahmad. Oke, wah, luar biasa, tujuan yang jelas berarti saya lihat ya. Sekarang mari kita mengidentifikasi berarti hal-hal yang nyata nih terkait dengan pengelolaan waktu Pak Dede nih. Apa saja kira-kira hambatan ya, atau kendala yang Pak Dede hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Ya, cukup banyak Pak Ahmad sepertinya yang saya rasakan. Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Oh baik ya, jadi kesulitannya menyelesaikan tugas-tugas ya. Betul. Kalau memang waktunya bersamaan lah Ya, ya. betul, Berarti ya. betul. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut nih, mari kita lanjut nih Pak Dede ya dengan merencanakan aksi nih yang dapat Pak Dede lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang akan Pak Dede lakukan ya untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Dede gitu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Saya berencana untuk membuat jadwal terlebih dahulu yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya yang kita siapkan. Baik, wah keren gitu ya, perencanaan yang bagus saya kira dan rencana aksinya yang jelas gitu ya. Sekarang bagaimana Pak Dede akan menjaga komitmen nih ya terhadap rencana aksi tersebut gitu, dan apa yang dapat membantu Pak Dede nanti di dalam menjaga komitmen tersebut Pak Dede? Siap. Untuk itu saya akan membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Oke, baiknya artinya mengajak teman sejawat ya untuk mengingatkan akan tugas-tugas Pak Dede ya. Baik, keren. Pak Dede, bagaimana Pak Dede akan bertanggung jawab di terhadap rencana aksi tersebut gitu ya. Siapa nih yang dapat membantu Pak Dede untuk menindaklanjuti rencana tersebut Pak Dede? Ya, mungkin saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Pak, dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Nah, saya juga akan mencari sumber daya tambahan yang diperlukan seperti itu. Baik. Mungkin begitu Pak. Siap. Kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Dede. Hari ini kita bisa berbincang. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana Pak Dede ya. Siap. Pak Terima Dede. kasih Pak Ahmad. Ya. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelum, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetisi tersebut. Baik, Pak Ayo, terima kasih. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, Pak. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya dalam kegiatan observasi tersebut merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik kepada coach saya. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan. Saya melihat bahwa Bapak Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Terima kasih Pak, saya senang mendengarnya nih atas umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih sekali Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak melakukan secara tergesa-gesa. Siap. Dan sepertinya ingin secepat dijawab oleh coach, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bapak memberikan kesempatan kepada coach untuk berpikir dalam menemukan solusi. Bagaimana pandangan Bapak? Waduh, luar biasa sekali Pak. Terima kasih umpan baliknya, masukannya, dan saya mengerti, dan insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi terkait hal tadi Pak. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk terus melakukan latihan lebih intensif, sering gitu Pak, dalam mendengarkan aktif khususnya kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot dan lebih efektif kepada coach saya Pak. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami Pak di area di mana saya perlu berkembang tadi ya, mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot atau efektif. Dan saya berterima kasih Pak atas bimbingan dan umpan balik dari Bapak selama ini. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih Ya, juga. siap.